Oke, kayaknya semuanya sudah bisa yang tadi ya. Nah, sekarang saya mau ngasih variasi soal yang lain ya, variasi soal yang lain yang mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau kalian memahami konsepnya, kalian pasti bisa juga menjawab pertanyaan ini. Ini ada di nomor 11 ya. Ada di halaman 219 ya. Ada di halaman 219 ya. A rancher has 200 feet. Jadi ini seorang peternak ya, dia mempunyai 200 kaki. Ini satuan panjang ya. Ini kalau tadi meter ya, kalau ini kaki ya. Jadi seorang peternak itu dia mempunyai 200 kaki pagar untuk memagari atau untuk menutupi two adjacent rectangular corrals ya. Jadi untuk membuat, dia tuh mau membuat dua kandang yang saling berdampingan. Kebayang nggak? Dua kandang yang saling berdampingan. Lihat gambar katanya. Cuma gambarnya sini nggak muncul ya di buku ini. Mungkin saya coba gambarkan aja di Word. Nah, jadi dia tuh mau bikin kandang ya. Kandangnya itu mungkin berdasarkan informasi tadi redaksinya kayak gini gitu. Ups, ini ada garis yang berlebih ya. Oke. Oke. Jadi ini anggap aja kandang ya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini seorang peternak, dia mau bikin dua kandang ya. Ini kandang yang pertama, misalnya ini kandang yang kedua yang berdampingan. Bahasanya di sini two adjacent. Adjacent itu artinya dia berdampingan. Rectangular corrals. Yang corrals itu ya si kandangnya itu ya. Yang ukurannya persegi 4. Ini anggap aja lurus ya. Jadi ini kandang ke-1 dan ini kandang yang kedua. Cuma masalahnya dia hanya mempunyai ini 200 kaki panjangnya, itu 200 feet ya, panjang dari si pagarnya atau buat bikin kandangnya itu ya. Pertanyaannya adalah what dimension should be used. So, pertanyaannya sama seperti yang tadi, berapa sih dimensi dari si ukuran kandangnya itu agar luasnya maksimum gitu. Nah, mungkin untuk mempermudah ya, misalnya dari sini ke sini, kita sebut X gitu ya. Dari sini ke sini kita sebut X juga gitu. Jadi dari sini ke sini jadinya 2X ya. Nah, dari sini ke sini ini Y misalnya kita notasikan ya. Nah, kebayang nggak? Jadi kalau yang tadi asalnya kita cuma bikin satu kotak ini, sekarang kita mau bikin dua kotak, tapi sisi yang ini tuh dia milik kedua-duanya ya kan. Sisi yang ini kan milik kandang yang pertama, milik kandang yang kedua, karena dua kandang ini dia saling bersebelahan ya. Nah, gimana tuh? Nah, coba kalian pikirkan. Sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti yang tadi yang dicontohkan, tapi saya nggak akan ngasih jawaban dulu. Saya minta kalian coba. Yang pasti rumus kelilingnya akan berbeda, iya kan? Tapi kalau kalian memahami konsep dari keliling itu intinya panjang dari semua sisinya ya. Jadi panjang ini bukan hanya sisi yang di luar, tapi ini juga bagian dari keliling ya, yang di tengah ini. Itu keliling, kemudian luasnya jadi gimana tuh luasnya kalau ukurannya gini. Nah, silahkan nanti kalian coba pikirkan ya, berapa ukuran X dan Y agar luasnya maksimum ya. Oke, itu yang nomor 11. Kita coba lihat lagi. Nah,
Coba lihat yang nomor 12 ya. A dairy farmer, jadi seorang peternak sapi lah intinya ya. Dia berencana untuk memagari a rectangular pasture. Pasture itu padang rumput ya. Adjacent to a river, yang berdampingan dengan sungai. Mungkin mungkin gini ilustrasinya. Ini ceritanya sungai, gitu ya. Nah ini ceritanya padang rumput di sini. Dia mau memagari sebuah padang rumput yang ada di dekat sungai. Ini rumput ya. Supaya nanti sapi-sapinya itu dia simpan di sini, sapi-sapinya ya. Dan supaya sapinya tidak kemana-mana, ini dipagari gitu. Ya kalau ini sungai nggak usah dipagarin lah di dekat sungai mah, gitu ya. Dia hanya memagari yang ini aja, karena ini pasti sapinya juga nggak akan loncat ke sungai gitu. Cuma supaya sapinya tidak kemana-mana, akhirnya dipagarilah hanya bagian sisi yang di sini, gitu. Bayang ya. To provide enough grass for the herd. Nah untuk menyediakan rumput yang cukup untuk kawanan sapi-sapi yang dia punya, the pasture must contain. Nah si padang rumput yang mau dia pagari itu harus ini luasnya itu harus 180.000 meter persegi. Ini luas ya. Jadi yang nomor 12 ini luasnya diketahui 180.000 meter persegi. Ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu luasnya tidak diketahui, nah sekarang luasnya diketahui. No fencing is required along the river. Jadi tidak ada pagar yang dibutuhkan di sepanjang sungai. Ya itu yang tadi saya maksud ya. Jadi kalau di sungai ini nggak usah dipagarin yang sebelah sini ini. Ya. What dimension? Nah berapa ukuran dimensi? Will use at least amount of fencing. Nah pertanyaannya tuh berapa sih dimensi yang dibutuhkan minimal ya? Atau berapa sih panjang pagar yang dibutuhkan, gitulah intinya. Berapa panjang pagar minimum yang dibutuhkan, gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau yang tadi itu biasanya panjang pagarnya diketahui dulu ya. Terus kita mau memaksimumkan luas dari areanya. Nah sekarang ya sekarang luasnya diketahui. Pokoknya si peternak sapi itu dia sudah memperhitungkan bahwa luas yang ideal untuk sapi-sapinya itu adalah segini, 180.000 meter persegi ya. Nah kalau dia mau membuat area yang luasnya 180 meter persegi dengan situasi seperti ini, di mana area yang di dekat sungai tidak perlu dipagari, pertanyaannya adalah ini, berapa ukuran dari panjang pagar yang dibutuhkan oleh si peternak sapi itu, minimalnya berapa? Bayang ya. Nah sekali lagi ini memang variasi soalnya agak berbeda, tapi saya minta kalian coba pikirkan ya, gimana caranya ya. Kalau di sini oke, mungkin saya coba kasih ilustrasi dulu ya. Ini X sama ya, ini Y gitu ya. Kemudian kita tahu luas itu rumusnya panjang kali lebar. Cuma dalam kasus ini kita sudah mengetahui bahwa luasnya itu 180.000. Nah gitu kan. Terus kelilingnya itu kan rumusnya, nah ini kebayang nggak ini? Keliling itu rumusnya bukan 2x tambah 2y, iya kan? Karena di sini x-nya cuma 1 ya. Ini y juga kan di sini. Iya kan? Jadi x plus 2y gitu. Kelilingnya. Kan biasanya 2x plus 2y. Kalau ininya ada pagarnya. Ya kan?
Cuma kan kalau sekarang nggak ada pagarnya di sini gitu. Jadi hanya ada X, kan keliling itu jumlahkan semuanya ya, jadi X tambah Y berarti X plus 2Y gitu. Nah ini rumus kelilingnya. Nah itu gambaran sebagai clue ya untuk soal nomor 2 ini. Coba gimana caranya. Oke, silakan coba pikirkan gimana caranya tuh. Kalau yang ini ya diketahui 200 feet ya. Kelilingnya gimana? Kebayang nggak kelilingnya? Jumlahkan semua sisinya ya. Kelilingnya itu jadi gimana? Nah, cuma K-nya udah diketahui di sini ya. Oke, rumus kelilingnya sesuaikan. Oke, saya nggak akan ngasih clue terlalu banyak. Nah, saya minta kalian coba dulu. Nah, nanti kita coba bahas ya. Oke, selamat mengerjakan ya.